Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi asmali aswaja. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu toharoh. Ma makna toharoh? Konsep toharoh atau konsep bersuci yang ada di dalam syariah Islamiyah itu tidak lepas dari 3 istilah. Yang pertama istilahnya nadhafah, yang kedua ada istilah tazkiyah, dan yang ketiga ada istilah toharoh. Nah, untuk ini istilah nadhafah ini artinya apa? Nadhafah artinya adalah pembersihan lahir atau pembersihan dari sesuatu hal yang nampak. Jadi kalau ada najis baik di badan atau pakaian atau di tempat yang lain kemudian kita bersihkan, maka istilahnya menggunakan istilah nadhafah. Yang kedua istilahnya adalah tazkiyah, yaitu pembersihan batin. Kalau kita membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang dicela, maka kemudian disebut dengan tazkiyah. Sedangkan toharoh itu bermakna pembersihan baik dari lahir dan juga batin. Sebagaimana kalau kita ingin melakukan suatu ibadah, sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya, maka kita diharuskan untuk membersihkan diri kita, baik dari kotoran yang nampak ataupun dari kotoran yang tidak nampak, baik secara lahir ataupun secara batin. Sedangkan macam-macam toharoh yang ada di dalam syariat Islam itu ada yang namanya wudhu. Wudhu ini digunakan untuk apa? Untuk membersihkan dari hadas kecil seperti kentut, kemudian buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah mandi, yaitu mandi wajib biasanya kalau kita melakukan hadas besar, misalkan untuk perempuan yang suci dari haid atau setelah melalui masa nifas, ataupun kalau ada yang mimpi basah ataupun yang berhubungan dengan selain jenis, maka cara bersucinya dengan cara mandi. Nah, ketika tidak ada air yang kita gunakan untuk berwudu dan juga kita gunakan untuk mandi, maka yang kita lakukan di situ adalah bertayamum dengan menggunakan debu ataupun menggunakan pasir. Dan macam toharoh yang ketiga itu adalah izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Misalkan ada najis di meja, ada najis di pakaian, ada najis di badan, maka cara mensucikan adalah kita menghilangkan najisnya tadi. Nah, semua praktek toharoh ini, semua praktek bersuci ini disimpulkan pada ataupun dirangkum di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan salat ataupun melakukan ibadah secara umum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian dan juga tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan juga basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Berarti ini apa? Ini tentang wudu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau Anda dalam kondisi junub, setelah mimpi basah, setelah melakukan hubungan lawan jenis, apa yang dilakukan? Fattaharu, maka mandilah. Ini membahas tentang wudu dan juga mandi. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaib au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Tetapi kalau dalam kondisi kita sakit atau dalam perjalanan atau misalkan dari kamar kecil ataupun telah melakukan hubungan dengan lawan jenis, dengan hubungan suami istri ataupun mimpi dan sebagainya, falam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air, apa yang kita lakukan? Fatayammamu, maka bertayamumlah. Tayamum dengan apa? Fatayammamu shu'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan pasir atau debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah dan juga tangan kalian dengan debu tadi. Berarti kalau tayamum ya diusap cuma wajah dengan tangan, berbeda dengan wudu tadi. Secara rukun ada wajah, ada tangan, ada kepala, ada juga kaki. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tidak menyulitkan hambanya, tetapi Allah ingin agar kita pun mensucikan diri kita. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan menyempurnakan nikmatnya dengan harapan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini ayat surat Al-Maidah ayat 6 inilah merangkum semua cara bersuci, baik dengan cara wudu ataupun mandi ataupun dengan
tayamum. Sekarang kita akan membahas dengan apa kita berwudu, dengan apa kita mandi. Tadi sudah disebutkan yaitu dengan air. Nah, sekarang air apa yang bisa digunakan untuk berwudu atau mandi? Dalam istilah fuqaha ada yang menggunakan istilah dua kula. Dua kula itu kalau dihitung dengan dikonversi dengan liter itu jumlahnya ada 270 liter. Jika air itu mencapai 2 kula atau 270 liter, maka dia itu air suci dan mensucikan. Dan dia kalaupun kejatuhan najis maka tetap suci dalam kondisi tidak berubah warnanya, ataupun tidak berubah baunya, ataupun tidak berubah rasanya, maka tetap dalam kondisi suci. Nah, di dalam mazhab Syafi'i terkait dengan pembagian air, kalau air yang bisa digunakan oleh bersuci itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air suci mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Artinya apa? Air ini suci, sifatnya suci, dan bisa digunakan untuk bersuci. Seperti apa? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan juga air es. Kenapa dikatakan air mutlak? Karena air ini semuanya bersumber dari langit ataupun di bumi, sehingga bisa digunakan, sifatnya adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, itu masih dalam kategori air suci mensucikan namun makruh digunakan, atau yang disebut dengan istilahnya air musammas. Airnya suci, tapi kalau digunakan untuk bersuci hukumnya makruh. Imam Syafi'i menjelaskan kenapa kok air suci, air musammas ini dimakruhkan dalam penggunaannya, karena liseha, karena untuk menghindari penyakit, yaitu penyakit kusta. Air yang tersimpan di tempat tangki air yang terbuat dari besi, kemudian kena sinar matahari langsung, maka kita tidak boleh menggunakan untuk berwudu ataupun mandi ketika air tersebut masih hangat. Tetapi kalau air tadi sudah dingin, maka boleh digunakan untuk mandi ataupun bersuci. Dalam arti di sini musammas makruh digunakan dalam kondisi air tadi masih hangat, masih panas. Tetapi kalau sudah dingin, maka boleh. Alasannya apa? Kenapa dihukumi makruh? Karena alasan kesehatan tadi, yaitu agar terhindar dari penyakit kusta. Yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Ini dibagi menjadi 2, ada air mustamal dan ada air mutaghayyir. Air mustamal adalah air yang bekas digunakan untuk berwudu. Jadi kalau misalkan ada orang berwudu, kemudian air yang jatuh ke bawah ini, misalkan ditaruh lagi di wadah, kemudian digunakan lagi untuk bersuci, maka hukumnya tidak boleh, karena masuk dalam kategori air mustamal. Berbeda dengan kalau misalkan ada tempat, misalnya bak mandi, di situ airnya lebih dari 2 kula, kemudian ada orang yang berwudu dari situ dengan cara tidak mengambil dari gayung, tapi langsung dimasukkan anggota badannya di situ, ini tidak masuk dalam kategori air mustamal karena lebih dari 2 kula tadi. Maka seperti air suci mensucikan. Yang dimaksud dengan air mustamal ini adalah air yang bekas digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Misalkan saking sulitnya air, kemudian ketika kita berwudu, ketika kita mandi, air bekas wudu kita ataupun mandi kita ini ditaruh di tempat satu wadah yang digunakan untuk keperluan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, air mutaghayyir. Air mutaghayyir karena beberapa sebab. Misalkan air teh, air kopi, airnya suci, bisa kita minum. Tapi boleh kita menggunakan air kopi, air teh untuk bersuci? Tidak boleh. Dalam kategori air mutaghayyir. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah air mutanajis, air yang kejatuhan najis sehingga berubah sifatnya, berubah warnanya, ada baunya, berubah bau. Kalau air itu ada bau, ketika ada najis berubah ada baunya, ataupun berubah ada rasanya. Nah, air yang keempat ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang apa tujuan dari toharoh? Tujuan toharoh ada beberapa tujuan, diantaranya yang pertama adalah pengakuan akan fitrah manusia. Secara fitrah manusia itu suka bersuci, ingin suka kebersihan, sehingga ada perintah toharoh, ada perintah bersuci, itu sejalan dengan fitrah manusia yang menyukai kesucian atau menyukai kebersihan. Secara fitrah nggak ada manusia yang suka yang namanya kotor. Secara umum manusia itu suka akan yang namanya bersih, suci, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Coba kita lihat, kalau kita melihat ada 2 orang, yang satu bersih, yang satu kotor, mana yang lebih kita suka? Secara otomatis ya kita akan lebih suka kepada orang yang bersih. Sehingga di sini bisa menjaga kemuliaan dan juga wibawa manusia.
Yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan. Nah ini sebagaimana kita tahu di dalam kondisi kita sekarang itu ketika terjadi wabah COVID-19, kita dianjurkan untuk bersuci. Nah, toharoh ini adalah prinsip dasar ataupun anjuran yang dasar yang ada dalam syariat Islam yang menganjurkan pada umatnya untuk selalu bersuci. Kita disarankan untuk selalu cuci tangan ketika terjadi COVID. Nah, ketika kita wudhu, kita sudah selalu cuci tangan, kita selalu membersihkan diri kita minimalnya 5 kali dalam sehari. Yang keempat, persiapkan diri menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Kita tahu bahwasanya Allah adalah pencipta kita, ketika kita mau beribadah kepada Allah, kita harus dalam kondisi yang terbaik. Ya bayangkan saja ketika kita menemui seorang pejabat, pasti kita akan mencari pakaian yang terbaik. Pasti nggak ada yang dalam kondisi kumus-kumus ataupun dalam kondisi kotor ketemu pejabat, enggak. Pasti akan memposisikan diri dalam kondisi terbaik. Nah, apalagi kalau kita berhadapan dengan Allah. Yang terakhir terkait dengan alat untuk toharoh, sebagaimana kita tahu alat untuk toharoh itu bisa menggunakan beberapa macam seperti air. Kalau air pasti, karena selain itu suci, otomatis mensucikan, dan otomatis cara yang paling terbaik untuk bersuci adalah dengan cara toharoh. Pasti akan langsung hilang bekas-bekas dari kotoran, najis dan lain sebagainya. Yang kedua, kita boleh bersuci dengan menggunakan batu ataupun menggunakan debu ataupun menggunakan pasir. Oke, demikian dari materi pengantar tentang toharoh. Dan nanti kita akan lanjut dengan seputar permasalahan toharoh di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.